Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, untuk memulai mata kuliah kita pada kuliah strategi pembelajaran fikih dengan saya Rahmat Fauzi Lubis. Pada pertemuan perdana ini sebagai pengenalan mata kuliah, paling tidak ada 7 yang ingin saya sampaikan pada slide kali ini. Silakan kawan-kawan dengarkan, silakan kawan-kawan fokus terhadap pembelajaran kita. Insya Allah kita akan meraih manfaatnya. Ini daripada paparan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Yang ketiga, pengertian fikih. Yang keempat, fungsi pembelajaran fikih. Yang kelima, tujuan pembelajaran fikih. Yang keenam, ruang lingkup materi fikih. Kemudian yang ketujuh, pendekatan dalam pembelajaran fikih. Sehingga diharapkan nanti kepada kawan-kawan mahasiswa, ketika nanti saya bertanya apa pengertian strategi pembelajaran, kawan-kawan semestinya sudah tahu. Ketika saya menanya apa pengertian pembelajaran, saudara sudah bisa jawab. Apa pengertian fikih, saudara sudah hafal luar kepala. Apa fungsi pembelajaran fikih dan seterusnya, saudara sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, masuk kita kepada yang pertama. Strategi pembelajaran. Bisa saudara-saudara baca, kawan-kawan baca. Tapi pendeknya strategi pembelajaran itu begini. Jadi strategi itu adalah cara yang dipilih oleh seorang guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya agar peserta didik atau siswa itu mudah memahami apa yang dia sampaikan, yang pada akhirnya tercapailah suatu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi kalau saudara nanti jadi guru, apa yang saudara sampaikan kepada anak didik dia paham. Itulah disebut dengan strategi. Berarti saudara sudah memiliki strategi. Ketika seorang guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa, pembelajaran itu payah. Tapi dengan guru itu mudah bercerita, bisa mendekati siswa, itulah strateginya. Kadang-kadang ada pelajaran yang mudah terasa susah karena penjelasannya berbelit-belit. Kadang ada pembelajaran yang susah tapi terasa mudah karena yang menerangkan itu adalah guru yang mudah menghantarkan pemahaman kita. Itu nomor 1, pengertian strategi pembelajaran. Jadi bagi saudara semua yang ingin jadi guru nanti, karena jurusan kita pendidikan agama Islam, saudara mesti bisa mengajar dengan siswa dan mereka mudah menangkap apa yang saudara sampaikan. Oke, masuk kita kepada yang kedua. Pengertian pembelajaran. Jadi pembelajaran ini adalah kombinasi. Ada nih di sini 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur manusiawi, unsur yang kedua adalah unsur material, unsur yang ketiga adalah unsur fasilitas. Jadi pembelajaran ini ada 3 unsur dan 3 unsur ini saling berkaitan. Misal, manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran itu adalah 1, guru. Yang kedua, anak didik. Itu unsur daripada manusia atau tenaga lainnya. Yang kedua adalah unsur material. Apa unsur material itu? Contohnya buku. Kemudian kalau kita main infokus itu material.
Atau kita memainkan film, itu material. Jadi buku, film, audio, dan lain sebagainya. Lalu apa unsur yang ketiga? Setelah ada unsur manusia, ada unsur material, ada juga yang ketiga, unsur fasilitas. Apa dia contohnya? Perlengkapan yang ada di dalam ruang kelas, atau perlengkapan yang ada di luar kelas. Itu semua disebut dengan fasilitas. Perlengkapan audio visual, juga komputer, itu adalah disebut dengan fasilitas. Sedangkan prosedurnya adalah meliputi jadwal. Jadi jadwal pembelajaran itu disebut dengan prosedur. Metode penyampaian itu juga prosedur. Belajar itu juga prosedur. Jadi unsur yang tiga ya, atau unsur yang empat nih, saling berhubungan antara satu sama lain. Jadi ketika saya tanya nanti saudara, apa dalam pembelajaran itu unsur manusiawi? Satu, ingat jawabnya, satu, peserta didik. Yang kedua, guru. Unsur material itu apa? Kalau saya tanya, buku, film, audio. Apa unsur fasilitas itu? Ruang kelas, audiovisual, komputer, juga yang ada di dalam pembelajaran, atau yang ada dalam lokasi pembelajaran itu. Apa dia prosedur? Jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lainnya. Yang keempat ini atau yang ketiga ini semua akan berhubungan. Baik, saya rasa saudara-saudara lebih paham ya. Yang ketiga, masuk kita kepada pengertian fikih. Satu, pengertian fikih itu al-fahmu. Ya, al-fahmu itu paham, cerdas. Itu daripada segi bahasa. Yang kedua, menurut Hasbi As-Siddiqi, ya, ini Hasbi As-Siddiqi ini pengikut mazhab Syafi'i. Menurut beliau, fikih itu adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama. Jadi fikih ini menerangkan segala hukum agama, tapi ingat, yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf atau sudah dewasa, dengan dalil-dalil yang jelas, tentunya Al-Quran dan hadis serta ijma' qiyas ya. Sedangkan yang ketiga adalah pendapat Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Fikih ini adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara atau hukum-hukum yang berada dalam koridor Islam bagi para mukallaf atau orang yang sudah dewasa, seperti wajib, haram, mubah, sunat, makruh, sahih, dan lain sebagainya. Itu daripada pengertian fikih. Kemudian masuk kita kepada yang keempat. Apa itu fungsi pembelajaran fikih? Minimal ada 7. Yang pertama, penanaman nilai-nilai dan kesadaran. Semestinya semakin orang belajar fikih, dia semakin sadar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah mengetahui tadi tata caranya, dia sudah mengetahui hukumnya tadi. Nah, sehingga dengan mengetahui yang seperti demikian, timbullah nilai-nilai kesadaran dalam dirinya. Fungsi yang kedua adalah pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya setelah pembelajaran fikih, setelah kita belajar fikih dari bab toharoh sampai bab muamalah, sampai bab ibadah, bab muamalah, munakahat, dan lain sebagainya, diharapkan kita belajar itu iman kita semakin berkembang lah ya. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin naik. Itu memang itulah fungsi daripada pembelajaran fikih ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah penanaman nilai ajaran Islam. Sehingga nanti orang yang belajar fikih ini, dia dijadikan fikih itu sebagai pedoman mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fungsi yang keempat adalah penyesuaian mental siswa terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. Jadi
semakin mantap siswa itu nanti, semakin mantap pula mentalnya. Bisa dia bergaul di masyarakat, bisa dia nanti bermuamalah dengan lingkungannya. Sedangkan fungsi yang kelima adalah perbaikan kesalahan-kesalahan. Selama ini wudhu siswa itu yang dia yakini seperti ini. Nah, setelah belajar fikih, dia paham ternyata ada kesalahan-kesalahan atau yang belum sempurna di dalam wudhunya, sehingga dia perbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Pengertian dia tentang puasa ini tidak membatalkan puasa, atau ini tidak membatalkan sholat. Tapi setelah dia belajar fikih, oh ternyata itu salah, dan dia mampu untuk memperbaiki kesalahan. Ini daripada fungsi yang kelima daripada belajar fikih. Kemudian yang keenam adalah pencegahan. Ketika kita sudah belajar fikih, siswa itu nanti dia bisa mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketujuh adalah pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa ini kita ajarkan? Agar dia nanti siap mendalami ilmu fikih di sekolah atau di tempat-tempat perkuliahan yang lebih tinggi levelnya. Kemudian yang kelima, pembahasan kita adalah tujuan pembelajaran fikih. Tujuannya paling tidak yang kita bahas ada dua. Tujuannya itu banyak, tapi yang kita bahas hanya dua. Yang pertama, agar siswa itu atau kita memahami prinsip-prinsip kaidah-kaidah dalam beragama, serta kita paham pelaksanaan hukum, baik dalam menyangkut ibadah, muamalah, baik dalam pribadi atau yang disebut dengan fardu ain, baik dalam sosial yang disebut dengan fardu kifayah. Itulah tujuan kita belajar fikih. Kemudian yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik. Jadi tujuannya kita tahu itu agar kita laksanakan, agar kita amalkan. Banyak sekarang orang yang tahu tapi tak diamalkannya. Tidak dilaksanakannya dengan baik dan benar sesuai apa yang diketahuinya. Serta nanti memperbaiki hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan mempelajari fikih, apalagi hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Karena kita sudah belajar muamalah tadi, kemudian jual beli, banyak yang kita pelajari dalam fikih. Kemudian masuk kita kepada pembelajaran yang keenam. Apa saja ruang lingkup materi fikih? Ini bisa teman-teman baca, ini sangat banyak, ada 17. Yang pertama, prinsip-prinsip ibadah dia. Itu termasuk dalam ruang lingkup materi fikih. Yang kedua, hukum Islam, perundang-undangan, contoh zakat dan haji, serta hikmahnya dan pengelolaannya. Yang ketiga, hikmah kurban dan akikah. Yang keempat, ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Yang kelima, hukum Islam tentang kepemilikan. Yang keenam, konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya seperti apa. Yang ketujuh, hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya. Yang kedelapan, hukum Islam tentang wakalah dan as-sulhu beserta hikmahnya. Kesembilan, hukum Islam tentang daman atau doman dan kafalah beserta hikmahnya. Ke-10 riba. Ke-11 jinayah hudud. Ke-12 peradilan. Yang ke-13 keluarga atau mawaris faraid. Ke-14 tentang siasah dan syariah. Ke-15 dasar hukum Islam atau hukum taklifi. Yang ke-16 dasar-dasar istimbat dalam fikih Islam. Istimbat itu mengeluarkan hukum ya. Yang ke-17 kaidah-kaidah usul fikih dalam penerapannya. Kaidah-kaidah usul fikih ya, ada kaidah fikih dan ada juga kaidah usul fikih. Ini dalam pembelajaran yang lain lah, tidak mungkin kita terangkan dalam pembelajaran fikih kali ini. Kemudian
masuk kita kepada pembelajaran yang terakhir pada hari ini. Apa saja pendekatan dalam pembelajaran fikih, ya? Ini sudah ada nih Permenak, Peraturan Menteri Dalam Negeri, ya. Peraturan Menteri Agama, ya. Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008. Maka kita mengacu ke situ. Maka fikih itu pendekatannya minimal ada 7. 1. Pendekatan keimanan, mendorong siswa kita untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinannya tentang adanya Allah sebagai sumber kehidupan. Pendekatan yang kedua adalah pengamalan, mengkondisikan siswa untuk mempraktekkan, merasakan hasil-hasil pengamalan isi mata pelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendekatannya memang harus pengamalan. Walaupun dia nilainya tinggi, tapi pengamalannya tak ada, ini rasa-rasanya agak absurd, ya. Ketiga, pendekatan pembiasaan, ya, dibiasakan cara ibadahnya, cara bermasyarakatnya sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang keempat itu adalah pendekatan rasional, ya, rasional. Jadi kualitas proses dan hasil pembelajaran, pendekatannya memfungsikan rasio siswa. Harus masuk logika siswa, sehingga isi dan nilai-nilainya mudah dinalar oleh siswa. Pendekatan rasio. Kemudian yang kelima adalah emosional, pendekatan emosional, menggugah perasaan siswa dalam menghayati pelaksanaan ibadah sehingga terkesan dalam jiwanya. Jadi pendekatan ibadah emosional ini contoh seperti sholat, ya. Kita ajari siswa itu emosionalnya dapat, sholatnya khusyuk. Yang keenam adalah fungsional, menyajikan materi fikih bermanfaat, memberikan manfaat nyata atau contohnya dibuat guru dengan manfaat-manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti siswa itu seperti itu, paham siswa itu, nanti dia akan mau nanti. Yang ketujuh adalah keteladanan, artinya guru itu dulu yang mengamalkan apa yang diajarkannya, sehingga siswa itu nanti mengikut, ya, mengikut. Kalau gurunya tidak mencerminkan keteladanan tapi dia tahu, maka inilah nanti yang tidak diikut oleh siswa. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat, calon-calon guru fikih, calon-calon guru agama, calon-calon guru Al-Quran dan hadis, kawan-kawan semua ini nanti akan berjumpa dan akan bergelut dan akan berada di tengah-tengah kerumunan siswa yang sangat luar biasa, karena mungkin zamannya tak sama dengan zaman Anda semua. Maka inilah modal kita nanti dalam pendekatan-pendekatan pembelajaran, tidak hanya dalam pembelajaran fikih saja, tapi adalah pendekatan dalam pembelajaran yang bersangkutan dengan PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, untuk kali ini inilah yang dapat kita sampaikan. Sampai di sinilah pembelajaran kita. Pada pertemuan yang akan datang, kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas partisipasi kawan-kawan mendengarkan mata kuliah kita ini. Semoga kita mendapatkan hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.